Jadi hari ini kita mau terus bicara tentang Injil. Dan ini bukan khotbah, tapi itu pengajaran, maksudnya mungkin lebih dari 1 jam. Jadi kalau di sini dengar sebentar dan mau pergi, silakan. Ini hanya untuk orang yang mau dengar, yang mau belajar, yang mau lebih mengerti tentang Injil, supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan juga supaya bisa bantu orang lain itu ikuti Kristus. Jadi kita mau lihat dulu di Roma 4. Roma 4. Kita itu sesi pertama, itu sudah beberapa minggu yang lalu. Sesi pertama kita bicara itu kerajaan Allah itu lebih penting daripada keselamatan kita. Maksudnya kerajaan Yesus Kristus dan kemuliaannya lebih penting daripada kalau saya, Christopher, ke surga atau ke neraka. Paling penting Yesus Kristus dapat kemuliaan dan dia selalu itu jadi raja di atas segala raja. Dan ini penting karena seringkali orang akan berpikir mereka Kristen karena mereka percaya Yesus mati untuk dosa mereka dan mereka ke gereja dan mereka pernah dibaptis dan karena itu mereka berpikir mereka orang Kristen. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, kalau kita tidak mengakui dengan mulut dan juga dengan kehidupan kita sebagai Yesus Kristus adalah Tuhan, maksudnya dia adalah Raja di atas segala Raja, kita tidak bisa diselamatkan. Jadi kalau orang percaya tapi mereka tidak tunduk kepada Yesus Kristus, mereka akan binasa, akan ke neraka. Karena Yesus tidak hanya bangkit supaya kita bisa diselamatkan, dia bangkit untuk jadi Raja di atas surga dan bumi. Jadi kita harus mengerti itu paradigma itu. Kita harus mengerti tentang perspektif itu. Kalau kita berpikir Injil dulu tentang keselamatan kita, kita akan miring, akan sesat. Itu Injil tentang Yesus Kristus dan kerajaannya, sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. Dan karena orang salah mengerti itu, banyak orang hanya Kristen pura-pura. Mereka mungkin jadi penatua, mungkin jadi pendeta, mungkin ke sekolah Alkitab, tapi mereka juga nanti akan ke neraka karena belum bertobat tunduk kepada Raja Yesus Kristus. Tapi hari ini kita mau fokus kepada Injil keselamatan. Ini maksudnya hanya ada satu Injil, itu Injil kerajaan Allah, tapi itu juga termasuk dan ada kaitan dengan keselamatan kita. Jadi hari ini kita akan fokus kepada kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena ada satu perspektif yang salah tentang Injil, tentang keselamatan, tentang Yesus mati dan bangkit. Itu karena itu banyak orang di Minahasa, di Manado akan binasa walaupun mereka setiap minggu ke gereja. Dan kita mau lebih mengerti tentang hal itu supaya kita tidak jatuh bersama banyak orang. Tapi sebelum kita mulai, saya mau baca itu Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Ini tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan, bantu saya waktu saya membagi firman-Mu, supaya firman-Mu jelas, supaya saya bicara sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan roh-Mu, sesuai dengan hati-Mu, supaya anak-anak-Mu bisa mengerti, lebih mengerti dan paham tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya kami bisa membantu orang lain juga dapat keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi bantu kami waktu kami belajar bersama, dan bantu kami ada hati yang jujur, hati yang buka, supaya kita bisa menerima firman-Mu, percaya firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan lakukan
firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi hari ini kita mau bicara tentang satu paradigma, satu perspektif. Banyak orang di Minahasa, juga di Amerika, negara saya, mereka ada. Mereka berpikir tentang keselamatan itu seperti satu transaksi bersama Tuhan. Mereka berpikir itu transaksi bersama Tuhan. Itu orang akan berpikir, karena Yesus mati untuk dosa saya, dan karena saya percaya kepada Dia, saya tidak akan ke neraka, tapi saya akan ke surga. Mereka berpikir karena dari kecil mereka percaya Alkitab, mereka percaya Yesus adalah Tuhan, mereka percaya Dia mati untuk dosa, dan karena mereka percaya dan Dia sudah lakukan, mereka berpikir mereka sudah dapat keselamatan. Tapi mereka salah dan tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka tidak mengerti Injil karena mereka berpikir seperti bisnis bersama Tuhan. Seperti satu transaction. Dia mati, kita percaya, dan walaupun kita pesta pora, walaupun kita cari cewek, walaupun kita lihat porno, minum cap tikus, tapi karena Dia mati dan kita percaya, kita akan ke surga. Ini sesat. Ini sesat sekali. Dan ini tidak mengerti, itu berpikir bisa lakukan transaksi bersama Tuhan. Tapi sebenarnya Alkitab tidak bicara keselamatan di dalam satu transaksi, tapi itu keselamatan itu di dalam satu hubungan dengan Tuhan. Satu hubungan bersama Tuhan. Jadi kita mau tanya ini, apa tentang itu kematian Yesus Kristus? Karena banyak orang mereka salah mengerti apa artinya Yesus mati untuk dosa kita. Mereka salah mengerti. So saya harus tanya, di sini itu di Roma 4:25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Maksudnya Dia mati untuk dosa kita. Mungkin ke semua orang yang lagi dengar ini percaya Yesus mati untuk dosa kita. Tapi kita harus tanya, kalau Dia mati untuk dosa kita, kenapa kita harus bertobat? Kalau Dia sudah mati untuk dosa, kenapa kita tidak bisa terus minum cap tikus, itu cari cewek, lihat porno, mencuri, bohong? Karena Alkitab jelas berkata, kalau orang terus lakukan begitu, mereka akan binasa. Walaupun mereka percaya Yesus mati untuk dosa mereka. Tapi ini karena banyak orang berpikir tentang kematian Yesus Kristus, itu seperti Dia, saya menggantikan. Dia menggantikan kita supaya Dia dapat upah dosa dan kita bisa terus hidup di dalam dosa tapi ke surga. Berpikirlah, kalau Dia sudah mati untuk dosa saya, maksudnya saya sudah diampuni, dan walaupun saya itu hidup, itu sesuai dengan keinginan daging, tapi saya akan ke surga. Sebenarnya kebanyakan orang yang sebut diri Kristen di Minahasa percaya begitu. Mereka berpikir karena Dia mati, saya tidak akan binasa. Ini satu hal yang sesat besar. Karena kita harus tanya, apa terjadi waktu Yesus Kristus mati di salib? Saya bisa tanya begini, dan kalau kita bisa jawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa lebih mengerti tentang salib Kristus. Kenapa Yesus Kristus harus mati? Kenapa Yesus Kristus harus mati? Banyak orang akan berkata, ya untuk menebus dosa kita. Ya, tapi apa artinya? Mereka akan jawab, oh karena Dia jadi korban. Oke, betul. Tapi kenapa? Oh supaya Allah bisa mengampuni dosa kita. Tapi saya mau tanya, kenapa Allah perlu Yesus Kristus mati di salib supaya Dia bisa mengampuni kita? Kenapa Allah penuh dengan belas kasihan tidak hanya bisa mengampuni dosa? Kenapa Dia perlu Yesus Kristus mati?
Kenapa Yesus harus mati di salib supaya Allah bisa mengampuni? Kalau temanmu berdosa padamu, dia lakukan salah padamu, dan dia datang kepadamu dan minta maaf, itu Yesus Kristus berkata, kamu harus mengampuni dia. Tapi kalau orang datang kepada Allah yang kudus dan minta maaf, Alkitab berkata, Allah tidak akan langsung mengampuni mereka. Kenapa? Karena Yesus harus mati. Tapi kenapa? Kenapa Allah tidak bisa mengampuni saja? Kenapa Yesus Kristus harus mati di salib? Ini satu pertanyaan yang itu saya pernah lihat banyak orang dari gereja Advent. Mereka di sini, saya lupa mereka lakukan apa, mereka berkumpul. Dan saya ke mereka dan saya pura-pura seperti saya bukan Kristen. Karena mereka lagi menginjili. Dan mereka datang kepada saya dan tanya saya. Dan saya tanya mereka, kenapa Yesus Kristus harus mati? Mereka tidak jelas. Sampai dapat mereka panggil pendeta. Kenapa Yesus Kristus harus mati? Ya, dia coba jelasin tapi tidak jelas. Tidak tahu kenapa Yesus Kristus harus mati. Dan saya tanya mereka, oke, kalau Yesus sudah mati untuk dosa saya, kenapa saya tidak langsung ke surga? Kalau dia sudah mati untuk dosa saya, walaupun saya tidak percaya pada dia, kenapa saya tidak ke surga? Kalau dia sudah mati, dia sudah menggantikan ke saya di salib, dan dia menerima kematian saya untuk saya, kenapa itu sudah tidak beres? Itu harus sudah beres. Kenapa saya harus bertobat dan percaya kalau dia sudah mati untuk dosa? Itu sudah selesai. Seperti ini. Itu kalau satu orang pinjam uang, dan mereka pinjam itu 2 juta, dan setelah itu mereka bayar kembali uang itu kepada orangnya. Orang itu bagaimana bisa berkata setelah dia menerima itu 2 juta yang kembali kepada dia, dia bisa berkata kepada orang itu, oke, sekarang saya mengampuni utangmu. Saya ada hutang. So, Pak Domingus, kalau saya minjam itu 2 juta dari dia, dan minggu depan saya datang kepada dia dan saya kasih dia, oh ini 2 juta, mungkin tambah sedikit ya, 2 juta lebih sedikit ya, tambah bayar kembali. Dan kalau dia menerima dan setelah itu bicara kepada saya, oke, sekarang Chris, saya mengampuni hutangmu. Ini gak masuk akal. Itu karena saya sudah bayar, dia tidak bisa mengampuni. Itu sudah beres. Itu sudah selesai. Dan banyak orang berpikir waktu Yesus mati di salib itu seperti dia bayar hutang. Wah, kalau dia bayar hutang, jadi dia sudah bayar. Ini maksudnya kita semua akan ke surga. Karena itu sudah beres. Karena Alkitab jelas berkata dia mati untuk semua orang. Tidak untuk ini beberapa orang saja, tapi dia mati untuk seluruh dunia. Jadi kalau dia mati untuk seluruh dunia, dan dia menggantikan semua orang, sudah bayar hutang, maksudnya kita tidak ada hutang lagi. Dan kalau kita berkata, oh ya, tapi Allah harus mengampuni kita. Kenapa harus mengampuni kalau hutang kita sudah bayar? Dia tidak bisa mengampuni kalau hutang sudah bayar, itu sudah beres. Jadi waktu kita berpikir tentang salib Kristus seperti satu transaksi, satu hutang dibayar kembali, kita salah. Kita salah. Karena Alkitab jelas berkata Allah mengampuni orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana dia bisa mengampuni kalau Yesus mati di salib adalah bayar hutang? Karena kalau begitu, hutang saya sudah bayar, saya tidak perlu diampuni. Saya sudah beres.
Jadi kita harus pikir jelas tentang salib Kristus. Jadi saya tanya lagi, kenapa Yesus Kristus harus mati di salib? Kenapa? Itu satu hal yang waktu saya jadi Kristen di SMA, sebelum itu saya orang ateis. Saya tidak percaya pada Tuhan. Dan saya tidak percaya sungguh-sungguh ada Allah, tidak ada Yesus Kristus. Saya berpikir itu semua itu hanya agama saja, itu bodoh saya berpikir. Jadi waktu saya itu mengenal Yesus secara pribadi dan saya tahu dia bangkit dari kematian dan dia adalah Tuhan, saya ada banyak pertanyaan. Itu termasuk kenapa Yesus Kristus harus mati? Kenapa Allah, kalau dia penuh dengan belas kasihan, kalau kita balik kepada dia, kenapa dia tidak mengampuni saja? Kenapa Yesus Kristus harus bayar hutang kita? Dan ini sedih, banyak orang kalau mereka dari kecil di gereja, mereka tidak tanya pertanyaan begini. Mereka hanya menerima dogma saja. Mereka menerima itu pengajaran saja. Tapi mereka tidak berpikir lebih dalam dan berpikir, tapi kenapa? Ini karena ini pusat. Itu semua orang Kristen tahu. Yesus Kristus mati di salib, itu penting sekali. Tapi kita tidak berpikir tentang hal itu. Kita tidak berpikir. Dan karena itu, kalau orang dari agama yang lain datang kepada kita dan berkata, Allah penuh dengan belas kasihan ya. Ya memang. Maksudnya dia bisa mengampuni orang kalau mereka datang kepada dia. Ya memang. Dan mereka berkata, dan saya setiap hari datang kepada dia, dia pasti mengampuni saya. Tidak, karena Yesus harus mati. Kenapa? Nggak jelas kenapa dia harus mati. Nggak jelas kenapa itu Allah yang penuh belas kasihan tidak bisa langsung mengampuni saja. Harus ada korban. Kenapa ada? Begitu. Kita tidak tanya pertanyaan begitu. Dan karena itu, kita ada dua masalah. Satu, kita tidak bisa menjelasin itu firman Tuhan Injil kepada orang lain. Tapi yang kedua, banyak orang di Manado jadi sesat dan berpikir, transaksi sudah selesai, hutang saya sudah dibayar, maksudnya, ayo kita pesta pora saja. Karena sudah beres, dia sudah mati untuk dosa saya supaya bisa ke surga, walaupun saya lewat jalan penuh dengan dosa, tapi dia sudah mati, sudah beres. Dan karena itu saya kagum, rasa terkagum. I'm so shocked and surprised. Saya kaget. Itu di Minahasa, orang bisa ada, kalau rumah ada, itu ada pesta untuk ulang tahun, atau untuk ya anak kecil dibaptis, atau untuk apa saja, untuk orang mati. Mereka mulai dengan kebaktian. Bisa dengar dengan speaker lebih besar dari ini, ada banyak. Dan mereka ada banyak itu lagu rohani, mereka akan menyanyi, mereka akan ada banyak itu khotbah dan itu berpikir orang ini seperti kenal Tuhan. Tapi sebentar lagi sudah malam, mulai minum cap tikus, itu lagu berubah, itu jadi dugem, jadi disco atau bum 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 bum. Kalian tahu, itu jendela akan bergerak. Bisa tahu. Itu bagaimana bisa berubah. Dan kalau ke sana, itu minggu yang lalu, itu dengar dan itu lebih keras. Suaranya dari biasa. Dan istri saya, dia berkata, saya mau lihat apa yang terjadi. Itu dari mana itu suaranya. Dia jalan ke sana, lihat, sudah mabuk. Sudah mabuk. Dan kepala di sana lihat, dia datang dan mereka tahu saya orang ya tajam, mungkin takut sedikit. Jadi itu musik, dia tidak minta tapi langsung itu suara kecil sedikit. Tapi saya rasa bagaimana mereka tidak mengerti, itu tidak bisa memuji Tuhan dengan lidah yang sama, itu menghujat dia
dan hidup di dalam dosa. Tapi orang seperti buta, nggak bisa lihat, nggak bisa mengerti. Dan itu kenapa? Karena mereka salah mengerti tentang kematian Yesus Kristus. Mereka berpikir, dia sudah mati, maksudnya murka Allah sudah selesai, sudah beres, dia hanya mengasihi saya tanpa syarat, dan saya akan ke surga karena saya orang Kristen percaya Alkitab. Sesat. Dan itu mulai karena mereka salah mengerti. If I have a verse, be ready, my love. Salah mengerti tentang kematian Yesus Kristus. Jadi, kita mau tanya lagi, kenapa Yesus harus mati? Kita lihat kayak Yohanes 19, dan saya mau baca satu ayat yang sering dipakai oleh orang penginjil. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan orang akan baca ini dan berkata, ini lihat, disalib, Yesus sudah berkata, sudah selesai. Mereka akan berkata, maksudnya hari itu saya diselamatkan karena Yesus sudah menyelesaikan keselamatan saya. Karena dia sudah bayar hutang itu, saya nggak ada hutang lagi. Karena hari itu sudah selesai, Yesus berkata. Salah sekali. Karena tidak baca konteks. Karena tidak lihat ayat yang sebelumnya. Karena itu, orang salah mengerti dan mereka berpikir, dia berkata, ini saya sudah bayar hutang. Chris, walaupun dia hidup di dalam dosa, bisa ke surga sekarang. Ini salah. Apa maksudnya waktu Yesus berkata, sudah selesai? Kita mulai baca di ayat 28. Ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Oke, dan ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Terus ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus disalib, dia tahu semua nubuatan tentang dia sudah selesai. Hanya satu yang belum. Itu di Alkitab berkata mereka akan kasih dia itu anggur yang pahit. Jadi dia minta supaya bisa menggenapi nubuatan yang dari perjanjian lama. Jadi dia berkata supaya semua akan digenapi, supaya setiap itu nubuatan digenapi, saya minta anggur. Setelah dia minum, setelah itu dia berkata, sudah selesai. Semua sudah selesai. Ini maksudnya apa selesai? Itu kerja dia sudah selesai. Dia sudah mengenapi semua nubuatan dari perjanjian lama. Dan dia sudah bisa meninggal dunia ini karena dia sudah lakukan semuanya. Tapi orang berkata, sudah selesai, keselamatan saya sudah selesai. Maksudnya sebelum kita lahir di dunia ini, banyak orang berpikir kita sudah diselamatkan. Banyak orang berpikir mereka diselamatkan karena lahir di Minahasa atau di Manado. Tapi ayat ini tidak tentang Yesus bayar hutang di salib.
Itu tentang dia lakukan kehendak Allah Bapa sampai akhir. Dia mengenapi semua nubuatan dari perjanjian lama. Dan dia bisa meninggal dunia ini karena kerja dia sudah selesai. Sudah selesai. Jadi karena kita ada pendapat yang salah, kita juga baca Alkitab dengan miring. Dan kita selalu berpikir dia mati seperti itu. Tapi ini akan terjadi sesat. Kenapa? Karena kita berpikir kita akan ke surga karena hutang kita sudah bayar. Tapi Yesus Kristus, dia tidak berkata hutangmu sudah bayar. Dia berkata kerja saya sudah lengkapi, saya sudah lakukan kehendak Bapa. Jadi waktu saya orang ateis, waktu saya dengar tentang cerita tentang Alkitab, saya selalu berpikir tentang Allah. Wah, Allah ini jahat. Waktu saya orang ateis, saya berpikir, kenapa Allah ini, dia kasih hukuman mati kepada semua orang, setiap generasi, karena satu orang dan satu istrinya makan buah, karena itu kita harus semua mati. Saya berpikir, Allah ini, dia tidak baik. Dia tidak baik. Dan saya akan dengar, kalau orang dengar, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka dengar cerita tentang Nabi Nuh, tentang Nuh. Is that's how you say it in Indonesian? Nuh? No? So, itu hanya dia dan keluarga bisa hidup. Dan Allah itu kasih hukuman mati kepada seluruh dunia. Tidak hanya kepada orang dewasa, tapi juga kepada anak kecil. Tidak hanya kepada anak kecil, tapi juga ke binatang-binatang. Wah, orang akan berpikir Allah seperti itu. Dia tidak baik. Dia tidak ada kasih terhadap ciptaannya. Dia tidak penuh dengan kasih. Dan orang baca tanpa percaya, mereka ada pertanyaan begitu. Kenapa Allah keras begitu? Membunuh semua orang di dunia ini. Hanya tidak membunuh satu keluarga, tapi semua mati. Atau mereka akan dengar tentang Raja Saul. Raja Saul, dia lakukan sedikit masalah. Dia dapat satu perintah melalui Samuel. Dia harus membunuh semua musuh. Tapi dia tidak membunuh semua. Dia simpan sedikit. Dia simpan untuk lakukan, how do you say barbecue? Untuk barbecue. Untuk makan. Supaya itu orang bisa makan. Tidak matiin itu raja. Karena dia berpikir dia bisa lakukan berbeda. Dan karena dia tidak membunuh semua musuhnya, dia tidak taat, itu kerajaannya diambil dari dia. Allah mengambil kerajaan dari tangannya karena dia lakukan itu. Wah, itu keras. Itu keras sekali Allah ini. Tidak seperti ada belas kasihan. Tidak ada kasih terhadap orang. Tapi langsung tajam, langsung keras. Itu orang yang baca Alkitab tanpa percaya, mereka selalu akan berpikir begitu. Tapi kalau kita baca Alkitab sesuai dengan kebenaran, dari awal kita akan tanya pertanyaan yang lain. Kita tidak akan tanya, kenapa Allah keras begini? Kenapa Allah selalu curahkan murkanya di atas ciptaannya? Kenapa Allah selalu menghakimi orang? Kita tidak akan tanya begitu. Tapi waktu kita baca Alkitab, kita akan bertanya, kenapa Adam dan Hawa, mereka berdosa, tapi masih ada belas kasihan bisa hidup untuk 1000 tahun. Bisa lahirkan anak-anak, cucu-cucu. Kenapa Allah tidak membunuh mereka? Kenapa tidak kasih mereka hukuman mati langsung? Karena kita akan berpikir itu tidak adil. Allah mengampuni mereka.
Kasih mereka belas kasihan. Atau kalau kita berpikir tentang waktu Nuh, generasi Nuh, kita akan berpikir, memang semua orang jahat harus mati. Itu adil. Allah kasih hukuman mati kepada seluruh dunia. Tapi kenapa dia biar Nuh dan keluarga hidup? Anaknya tidak baik. Dia sendiri jadi mabuk setelah banjir sudah lewat. Ini maksudnya kita lihat Nuh. Dia juga layak dapat hukuman mati. Dan kalau kita jujur dengan Alkitab, kita akan tanya, kenapa Allah mengampuni orang? Ini tidak adil. Itu tidak adil kalau Allah mengampuni orang yang berdosa. Dan kalau kita lihat kepada Raja Saul, dan berpikir Raja Saul, dia berdosa, dia layak dapat hukuman mati. Ini adil dari Allah yang baik. Tapi kenapa Daud tidak hanya tidak taat, tapi dia membunuh orang, dia mencuri, dia berzina, dia bohong, tapi Allah mengampuni dia. Wah, ini tidak adil. Waktu Raja Saul berdosa, dapat hukuman. Tapi waktu Daud berdosa lebih besar, seperti diampuni. Dan kita akan tanya, bagaimana Allah bisa adil kalau dia lakukan begini? Itu gampang untuk orang yang sudah jadi Kristen, sudah jujur di hadapan Tuhan. Mereka tahu, saya layak ke neraka. Dan itu aneh saya bisa ke surga. Orang yang sombong, orang yang agamawi, mereka berpikir mereka layak ke surga. Tapi orang yang sudah kenal Allah, mereka sudah tahu dan mengenal diri dan berkata, saya layak ke neraka. Itu aneh saya bisa ke surga. Dan waktu orang seperti itu baca Alkitab, mereka tidak tanya, kenapa Allah menghakimi itu Saul? Mereka tanya, kenapa Allah, kalau dia adil, kalau dia baik, kalau dia hakim yang adil, kenapa dia mengampuni Daud? Waktu mereka lihat Allah menghakimi seluruh dunia, waktu Nuh, mereka berkata, ini layak, ini cocok. Semua harus mati karena dosa sudah penuh. Tapi kenapa Allah mengampuni dan kasih anugerah kepada Nuh dan keluarga? Ini seperti tidak adil. Seperti tidak baik. Seperti Allah kalau dia adil harus menghakimi. Ini sama kalau saya pakai contoh. Kalau ada satu hakim di Manado dan korupsi, pasti ada banyak. Dan dia hakim di Manado dan dia korupsi, dan anaknya datang, sudah mencuri mobil, sudah ditangkap, sudah di depan itu hakim. Kalau hakim berkata, saya mengasihimu anakku, saya akan hapuskan dosamu, kamu bisa pulang dengan saya. Orang akan marah kalau lihat begini. Kenapa? Itu baik, Bapa mengasihi anak kan, tapi tidak adil. Itu satu hakim, itu mengampuni orang pendosa, orang yang lakukan salah, harus dapat hukuman. Tidak boleh bebaskan aja. Ini sama dengan Allah. Kalau Allah lihat kepada manusia, dia tidak mau menghakimi mereka. Dia tidak mau kasih mereka hukuman mati. Tapi karena dia adil, dia harus. Dia harus. Kalau Allah hanya cuek saja, oh karena saya mengasihi Manado, walaupun mereka jahat, walaupun mereka pesta pora, menghujat namaku, walaupun mereka munafik sekali, walaupun itu pendeta pun, itu berzina dan bercerai terus, tapi saya mengasihi mereka dan akan mengampuni dosa mereka. Ini jahat. Ini tidak adil. Ini korupsi. How do you say corruption? Korupsi. Tapi Allah di Alkitab tidak korupsi. Karena itu banyak pendeta di Manado akan ke neraka. Karena mereka munafik, hidup di dalam dosa. Dan Allah tidak
rasa cuek tentang dosa. Dia tidak, oh saya tidak peduli karena saya mengasihimu. Tidak. Allah penuh dengan kasih, tapi dia juga penuh dengan keadilan. Dia tidak hanya kasih, dia juga adalah api. Dia tidak hanya mengampuni, dia juga menghakimi dan curahkan murkanya di atas. Dia tidak hanya ciptakan surga, dia juga ciptakan neraka. Itu bukan iblis ciptakan neraka, itu Allah menciptakan neraka. Jadi ini satu masalah besar. Bagaimana Allah yang adil, hakim yang adil, hakim yang kudus, yang membenci dosa, yang tidak bisa cuek tentang dosa. Bagaimana Allah seperti itu bisa mengampuni saya dan Pak Domingus dan orang lain? Bagaimana? Ini satu masalah. Karena kalau dia mengampuni dosa saya, dia tidak adil. Dia tidak adil. Dia seperti satu hakim yang korupsi, yang cuek tentang dosa. Dia tidak adil. Jadi dari sini kita bisa lihat kenapa Yesus Kristus harus mati. Karena kalau kita lihat di Roma 3. Roma 3 ayat 24, kita mulai dia ayat 23. Ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus 24. Oke, no, 23. Karena semua orang lakukan dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Ini satu masalah besar. Terus 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke, so bagaimana kita menebus, ditebus oleh kematian Yesus Kristus di sini? Kita terus ayat 25. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Siapa dibenarkan oleh darah Yesus Kristus? Dari ayat-ayat ini, siapa dibenarkan oleh darah Yesus Kristus? Lihat dengan jelas, siapa dibenarkan? Saya tanya. Biasa kalau kita berpikir tentang darah Yesus dan dibenarkan, kita berpikir kita dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Memang kalau kita di dalam Kristus, karena darahnya kita dibenarkan. Tapi kita baca satu kali lagi dan kita akan lihat itu orang pendosa dan ada satu orang lain juga dibenarkan dari Yesus Kristus, dari darah Yesus Kristus. Baca 25 dan 26. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. So Allah membenarkan orang percaya kepada Kristus. Tapi dia itu tidak berkata itu. Itu berkata dia benar dan membenarkan orang melalui yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena waktu Yesus Kristus mati, itu membenarkan Allah. Apa maksudnya? Dia selalu benar. Tapi ini menunjukkan dia adil. Itu menunjukkan dia tidak cuek tentang dosa. Dia tidak lupakan dosa kita. Dia tidak berpikir dosa itu satu hal kecil. Tapi dia menyerahkan anaknya sendiri. Supaya malaikat, itu setan-setan, manusia bisa lihat. Allah tidak cuek dosa. Dia berpikir dosa satu hal yang besar. Sampai dia menyerahkan anaknya untuk menunjukkan
dia tidak cuek dosa, tapi dia peduli terhadap dosa. Dia tidak cuek dan berpikir itu kecil, tapi dia kasih anaknya menerima hukuman dosa untuk manusia supaya kita bisa tahu dia adil, dia benar. Kenapa? Karena ayat 25 baca satu kali lagi. 5,3 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Untuk menunjukkan keadilan Allah terus. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Karena di perjanjian lama Allah mengampuni Daud. Itu kelihatan tidak adil. Allah mengampuni Nuh. Itu kelihatan tidak boleh. Harus menghakimi. Itu dan dari perjanjian lama selalu ada pikiran begini. Bagaimana Allah kalau dia adil, dia bisa mengampuni orang waktu mereka bertobat dan datang kepada dia. Mereka harus dapat hukuman. Tapi waktu Yesus datang dan dia mati di salib, ini jawaban sudah datang. Ini Yesus mati supaya Allah bisa menunjukkan dia peduli pada dosa. Dia tidak cuek dosa. Dia akan menghakimi dosa, dia membenci dosa. Dia akan itu tidak hanya lupa dosa saja, tapi dia perlu Yesus Kristus. Jadi satu tanda supaya orang bisa lihat Allah tidak hanya penuh dengan kasih, tapi dia juga penuh dengan keadilan dan penuh dengan murka. Di salib banyak orang salah mengerti. Mereka berpikir, oh di salib kita bisa lihat kasih Allah. Memang itu benar. Allah mengasihi kita sampai dia menyerahkan anaknya sendiri untuk kita. Wah, ini kasih Allah. Lebih besar daripada kita bisa bayangkan. Tapi di salib kita juga lihat keadilan Allah. Karena dia harus mati. Dia harus mewakili kita, harus mati di salib supaya setan-setan, malaikat, manusia dan semua ciptaan bisa lihat dan berkata, Allah peduli kepada dosa. Dia tidak cuek. Dia Allah kudus. Dia Allah yang membenci dosa dan karena itu Yesus Kristus harus mati. Kita bisa lihat di Mazmur 97. Mazmur 97, Esther, Mazmur 97, ayat 2. Mazmur 97, ayat 2. Mazmur 97 ayat 2. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Apa maksudnya? Itu keadilan, say it again, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Ini kalau di bahasa asli sedikit berbeda. Itu dasar. Bukan tumpuan, tapi dasar. Maksudnya, itu dasar takhta Allah didasarkan di atas keadilan dan hukum. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Keadilan dan hukum adalah foundation. Foundation? Dasar dari takhta Allah. Ini maksudnya kalau ada satu negara atau satu kerajaan dan kalau raja itu tidak adil, dia tidak peduli, dia cuek tentang hukumnya. Seperti kalau di Manado. Kalau Manado korupsi di pemerintah itu tidak sah. Tapi kalau ada banyak korupsi di Manado, orang akan berpikir apa tentang pemerintah? Mereka tidak adil. Kalau teman mereka ditangkap, langsung akan bebaskan lagi. Kalau orang kaya ditangkap, langsung bisa dapat dan keluar. Dan orang akan berpikir apa tentang gubernur di Sulawesi, tentang bupati di Manado. Walaupun mereka ke gereja, walaupun mereka ada banyak pendeta, ikuti mereka karena mau dapat uang dari pemerintah.
Orang akan berpikir, ya tapi kalau itu ada masalah dengan pemerintah, hati-hati karena korupsi. Itu termasuk di dalam sinode juga. Kalian tahu. Karena pemerintah di dunia atau pemerintah di sinode, walaupun itu GPDI, Waduletik Gemim, itu orang cari kursi. Mereka cari posisi karena cari uang, cari kemuliaan. Itu dan kalau mereka sudah ada mau milih satu itu pimpin yang baru. Bersama saya ya. Milih saya. Bantu saya dapat lebih banyak. Dan setelah itu kita bisa ada deal ya. Dan orang bisa tahu ya ini. Bagaimana bisa percaya ini adil. Ini posisi dan kuasa tidak didasarkan di atas hukum dan keadilan. Tapi di atas korupsi. Karena kalau pemerintah ada satu hukum. Jangan membunuh. Tapi kalau di TKB orang tusuk orang lain dan mereka dapat dan orang itu mati dan orang dapat hukuman hanya 3 tahun. 3 tahun. Itu bisa, wah, ini maksudnya mereka tidak berpikir membunuh orang terlalu jahat. Kalau itu hanya dapat 3 tahun untuk membunuh orang dan setelah itu bisa keluar dari rutan, ini maksudnya, wah, pemerintah walaupun ada hukum jangan membunuh, tapi mereka cuek tentang hal itu. Jadi kalau pemerintah atau raja di kerajaan cuek tentang dosa, tidak ada hukuman untuk dosa, hanya mengampuni saja, itu dasar dari tahtanya, dasar dengan kerajaannya akan jatuh. Karena itu tidak didasarkan di atas keadilan dan hukum. Tapi kerajaan Allah tidak ada korupsi. Kerajaan Allah tidak ada korupsi. Jadi Allah ada satu masalah. Satu masalah besar. Dan Alkitab tidak hanya tentang masalah manusia. Tapi itu tentang masalah Allah. Dan masalah adalah apa? Dia satu raja adil. Dia satu raja yang kudus dan yang akan menghakimi dosa. Itu bukan masalah, tapi karena ada satu hal yang lain, itu jadi masalah. Karena dia juga Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dan dia lebih suka kalau orang bertobat dan dapat kehidupan daripada mereka binasa. Dia tidak senang kalau orang ke neraka. Dia lebih senang kalau mereka dapat hidup kekal. Tapi kenapa ini satu masalah? Karena kalau orang, oh saya sudah membunuh, saya sudah mencuri, saya sudah lihat porno, saya sudah berzina, saya sudah itu bercerai. Tapi sekarang saya mau berubah. Dan dia datang kepada Allah. Dan Allah berkata, oh saya penuh dengan kasih terhadapmu, saya menerima saja. Dia tidak adil. Dan kerajaannya akan jatuh. Tahtanya akan jatuh karena korupsi. Jadi bagaimana Allah membereskan masalah ini? Dia tidak kasih satu nabi. Dia tidak kasih satu rasul. Tapi dia kasih Allah, anak Allah yang kekal sendiri jadi manusia. Dan manusia itu, orang itu yang layak tidak mati. Itu upah dosa adalah hanya satu orang yang lahir di dunia ini tidak perlu dapat upah dosa, yaitu Yesus Kristus. Karena dia tidak pernah berbuat dosa, karena itu dia tidak perlu mati. Tapi dia supaya bisa menunjukkan kepada Allah dia adil dan dia tidak cuek tentang dosa, tapi dia membenci dosa. Dia rela hati taat Bapanya sampai dia mati di salib, supaya dia di tengah, di antara itu surga dan di antara bumi, supaya malaikat-malaikat, setan-setan dan manusia semua bisa lihat itu Allah membenci dosa. Dia tidak cuek tentang dosa. Tapi ini satu hal yang serius.
Tapi kita juga bisa lihat, tapi Allah mengasihi kita yang pernah berdosa. Dan dia sudah siapkan satu jalan supaya dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Karena dia sudah menunjukkan dia adil. Ini adalah salib. Dia sudah siapkan satu jalan supaya Allah bisa mengampuni kita dan terus jadi adil. Dia bisa mengampuni kita tanpa buang keadilannya. Dia bisa menerima kita waktu kita bertobat dan datang kepada dia melalui anaknya. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menunjukkan dia benar. Dan dia ada otoritas untuk membenarkan orang yang datang kepada Allah melalui dia. Jadi, Yesus Kristus waktu dia disalib, dia tidak bayar hutang seperti itu sudah beres, sudah selesai, pesta pora saja. Tidak. Dia sudah siapkan satu hari saya display. A public display. Pertunjukan yang umum. Pertunjukan secara umum. Ya, pertunjukan secara umum supaya surga dan bumi bisa lihat. Walaupun Allah mengampuni orang waktu mereka balik kepada dia, bertobat dan datang kepada dia dengan iman. Walaupun dia mengampuni mereka, ini tidak maksudnya dia cuek hukum dan keadilannya. Tapi kita bisa lihat dia bayar harga yang besar, anaknya sendiri. Supaya kita bisa lihat dia tidak cuek, tapi dia lihat ini satu hal yang penting. Dan harusnya ada korban supaya kita bisa datang. Tapi kalau orang berkata, oh ya, Yesus mati untuk dosa saya, jadi saya akan ke surga. Sesat. Dia mati disalib, menunjukkan kebenaran Allah, supaya kamu bisa bertobat, balik kepada Allah, dan dia bisa dengan secara adil bisa mengampuni. Tapi kalau kamu tinggal di dalam dosamu, kamu tinggal di bawah murka Allah. Karena dia tidak bayar hutang seperti sudah selesai. Dia sudah mati supaya bisa menunjukkan kebenaran Allah di hadapan semua ciptaan. Supaya waktu kita datang kepada dia. Seperti saya contohnya. Itu banyak malaikat-malaikat. Banyak setan-setan. Waktu mereka lihat saya masuk surga. Mereka akan rasa kaget. Bagaimana orang ini? Bagaimana? Kita sudah lihat. Mungkin orang manusia tidak lihat. Tapi kita, roh, kita lihat orang seperti apa. Dia waktu dia tidak percaya Allah. Dia mencuri uang dari mamanya. Dia menghujat Yesus, menghujat Allah. Dia setiap pagi rokok ganja dan kalau bisa dapat yang lain dia juga akan lakukan. Dia, wah bagaimana dia bisa masuk surga. Dan bisa bayangkan kalau masuk surga dan orang itu mungkin setan-setan bisa, orang ini tidak layak ke sini. Allah, kalau engkau adil, dia harus ke neraka. Dan saya akan tunjukkan apa? Saya akan berkata memang saya layak ke neraka. Tapi lihatlah anak domba Allah. Lihatlah. Dan waktu mereka lihat kepada Yesus Kristus mati disalib untuk menunjukkan kebenaran Allah, keadilan Allah. Supaya mereka bisa tahu, oh Allah benar. Dia mengampuni Kris. Dia menerima Kris di dalam surga. Tapi dia masih adil. Karena dia sudah kasih satu korban yang sempurna. Korban yang itu harga yang besar untuk dia. Jadi sekarang waktu dia mengampuni Kris, kita hanya bisa tutup mulut. Karena itu adil, itu sah, itu baik. Jadi karena Yesus Kristus mati disalib, kita bisa balik kepada Allah. Tapi itu bukan maksudnya karena dia mati, kamu bisa hidup di dalam dosa dan ke surga. Bukan. Itu karena dia mati, kamu ada jalan bisa balik kepada Allah Bapa. Ada jalan bisa balik kepada dia melalui percaya dan bersandar. Tidak bersandar kepada kebaikanmu. Tidak bersandar kepada baptisanmu. Tidak bersandar kepada, oh sudah CD.
Tidak bersandar kepada sudah ke sekolah Alkitab, tapi bersandar kepada Yesus Kristus, domba Allah, sudah mati untuk dosamu. Dan karena itu kamu bisa dengan keberanian datang kepada Allah yang kudus, dan dia akan menerimamu di dalam belas kasihan, tapi dia akan lakukan dengan cara yang adil. Amin. 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 Ini setengah dari Injil keselamatan. Setengah. Tidak hanya setengah. Karena kita lihat, kenapa Yesus Kristus harus mati? Supaya bisa menunjukkan keadilan Allah, supaya tahtanya tidak jadi korupsi, tapi didasarkan di atas kebenaran, di atas keadilan, dan di atas hukumnya. Dan tanpa itu, kalau orang datang berkata, karena agama saya datang kepada Allah, dia akan menerima. Tidak, dia akan membunuhmu, melemparmu ke neraka. Karena hanya darah Yesus Kristus bisa cucikan dosa saya. Amin. Bapak, silakan. Mau duduk dengar, Pak? Silakan, Pak. Jadi itu kenapa Yesus Kristus mati. Tapi kita balik kepada Roma 4 ayat 25. Karena itu hanya setengah dari Injil keselamatan. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia mati karena pelanggaran kita, dia bangkit karena pembenaran kita. Tidak berkata dia mati untuk kebenaran kita, itu berkata dia bangkit untuk pembenaran kita. Betul? Tapi biasa waktu kita berpikir tentang kebenaran, kita selalu berpikir tentang darah Yesus. Tapi di ayat ini kita bisa lihat, kita dibenarkan karena kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca Roma 10, ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 10, orang dibenarkan karena apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Karena orang percaya, mereka dibenarkan. Dan banyak orang akan berkata, karena saya percaya Yesus mati untuk dosa saya akan ke surga, saya akan dibenarkan. Kita baca ayat 9, percaya apa? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak percaya dia mati untuk dosamu. Percaya dia sudah dibangkit dari Bapa, Allah Bapa. Dia sudah dibangkitkan dan sudah jadi Tuhan. Tidak jadi juru selamat. Jadi Tuhan, jadi Raja di atas segala raja. Kalau kita mengakui dia adalah Raja kita, dan kita percaya dia sudah dibangkit dan duduk di sebelah Allah Bapa, jadi Raja di atas segala raja, dan kita hidup sesuai dengan kebenaran itu, kita akan diselamatkan. Tapi banyak orang selalu berpikir, saya percaya Yesus mati, maksudnya hutang saya sudah bayar. Bukan. Kita percaya Yesus Kristus bangkit dari kematian, jadi Raja di atas segala raja, dan kita harus menunduk pada dia. Jadi kita lihat di 1 Korintus, Esther, 1 Korintus 15 ayat 17. Kita mau dengar satu hal dari Rasul Paulus yang mungkin bisa jadi kaget. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Baca satu kali lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kalau dia mati dan berkata semua selesai, dan dia mati sebagai korban yang sempurna, tapi dia tidak bangkitkan, apa? Maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Kalau Yesus Kristus mati sebagai korban yang sempurna dan tidak bangkitkan dari kematian, sia-sia. Tidak bisa menyelamatkan satu orang pun. Kalau Yesus Kristus jadi korban yang sempurna, itu tidak cukup. Kita lihat, baca satu kali lagi, ini Paulus menghujat begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu setiap gedung gereja, banyak itu angkot juga, banyak itu rumah, ada salib. Sia-sia kalau tidak bangkit. Bapak kalau mau duduk silakan, mau duduk ya. Ya supaya mereka tidak mereka lihat Bapak, mereka tidak dengar firman ya. Oke, Tuhan berkati. Jadi kalau kita hanya fokus kepada salib, kita jadi Kristen Minahasa. Kristen Minahasa seperti apa? Mereka baptis, mungkin percik, mungkin salah. Mereka melawan berbahasa roh apa? Mereka rajin berbahasa roh. Mereka jadi penatua, mereka ada kolom atau mungkin ada komsel. Tapi kebanyakan akan ke neraka. Tapi mereka percaya salib. Tapi mereka tidak percaya Yesus sudah bangkit dan jadi raja di atas segala raja. Dan dari kehidupan mereka kita bisa lihat mereka percaya apa. Mereka percaya tikus, mereka cari itu percaya duit, mereka percaya itu seks bebas. Itu mereka percaya kepada itu, tidak percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Jadi satu sesat yang paling besar di Minahasa adalah percaya Yesus mati untuk dosa. Kenapa itu sesat? Karena itu hanya setengah dari kebenaran. Yesus tidak hanya mati untuk dosa, tapi dia bangkit dari kematian untuk pembenaran kita. Untuk menyelamatkan kita. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, kita tidak bisa diselamatkan. Walaupun dia sudah mati di salib. Walaupun dia jadi korban yang sempurna, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kita lihat kepada Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Karena kita mau tanya, apa terjadi di salib? Itu bukan di salib Allah marah terhadap dosa. Dan dia mencurahkan semua murka di atas Yesus. Dan dia bayar hutang dan menerima murka Allah. Tidak. Itu salah. Itu salah. Allah selalu mengasihi anaknya. Dan dia waktu lihat anaknya taat sampai mati. Bahkan mati di salib. Dia penuh dengan hati yang senang. Dan karena dia mati. Dan karena dia taat sampai akhir. Dia membangkitkan dia dari kematian. Dia mengasihi anaknya. Waktu Yesus tak mati di salib, Allah senang dengan anaknya. Dia senang. Dia tidak marah terhadap anaknya. Dia tidak mencurahkan marah kepada dia. Kita baca di Efesus. Kita lihat dulu di Kejadian 8. Waktu Nuh keluar dari Batra. Dan dia kasih korban. Dan kita mau lihat apa terjadi waktu Allah lihat korban di Alkitab. Ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Terus? 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Banyak orang berpikir, waktu mereka berpikir tentang korban, mereka berpikir itu seperti Allah lihat korban dan kemarahan. Tidak ke manusia, tapi itu ke binatang itu. Kemarahan itu seperti Allah, dia harus pukul sesuatu karena dia marah. Tapi dia tidak pukul manusia, tapi dia pukul domba. Banyak orang juga berpikir ini tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus disalib, Allah mencurahkan kemurahan
kemarahan di atas dia, memukul dia supaya dia tidak memukul kita. Ini seperti satu kartun, how do you say kartun? Film kartun. Seperti film kartun tentang Allah. Tapi kita lihat sini, itu binatang yang haram atau tidak haram yang Allah itu itu mengorbankan. Yang mana? Dua-duanya. Itu no. Baca 20 lagi. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu itu maksudnya korban binatang itu kudus di hadapan Allah. Waktu dia lihat dia tidak marah terhadap itu, dia rasa ini baik. Terus di ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berterimalah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia. So, waktu korban terjadi, Allah dia marah terhadap korban, tidak marah. Tapi karena dia senang dengan korban itu, dia tidak lagi marah terhadap manusia. Dan kita lihat Efesus 5 ayat 2 tentang Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Waktu Yesus Kristus kasih sendiri sebagai korban untuk kita, itu satu hal yang harum di hadapan Allah. Dia lihat kepada anaknya, anak saya taat sampai mati, bahkan mati di salib. Karena itu saya akan membangkitkan dia dari kematian dan kasih dia nama di atas segala nama. Dia senang terhadap Yesus Kristus. Dan karena dia senang terhadap Yesus Kristus, dia bisa lupakan murkaannya terhadap kita. Kita baca di Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9:24. Karena tadi Paulus berkata satu hal yang aneh dan berkata salib Kristus tidak cukup. Dia berkata tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sia imanmu. Kamu masih di dalam dosamu. Dia berkata itu kematian Yesus Kristus, korban Yesus Kristus tidak cukup. Kenapa? Kalau di perjanjian lama, kalau orang bawa satu korban kepada Allah, seperti imam besar, setiap tahun satu kali, dia akan bawa satu korban untuk seluruh bangsa. Dan waktu dia mengorbankan binatang itu sudah selesai, itu sudah beres. Waktu binatang itu sudah potong lehernya, sudah mati, itu sudah siap, sudah beres? Belum. Itu imam besar harus bawa darahnya di dalam ruang maha kudus. Di hadapan Allah sendiri, di hadapan hadiratnya. Maksudnya, itu korban setelah dikorbankan harus bawa ke hadirat Allah. Dan kita lihat di Ibrani 9 ayat 24. Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Maksudnya, setelah Yesus mati, setelah dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa. Dia duduk di sana untuk apa? Untuk jadi raja, itu pertama. Tapi yang kedua, untuk jadi pengantara. Untuk bawa korban yang sempurna. Hidup yang dia kasih kepada Bapanya yang sempurna. Bawa kepada itu ruang maha kudus di surga. Di hadirat Allah sendiri. Di depan Allah sendiri. Untuk kita, untuk mewakili kita, untuk jadi pengantara untuk kita, supaya waktu kita datang kepada Allah, kita tidak datang kepada Allah, kita datang kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Nggak ada jalan yang lain bisa datang kepada Allah, hanya melalui Dia yang duduk di sebelah Allah Bapa. Untuk kita bisa dapat keselamatan. Itu imam besar kita hidup sekarang.
Dan sekarang itu korban yang sempurna. 20.000 tahun yang lalu sudah dikorbankan. Sekarang sudah duduk di sebelah Allah Bapa. Dan dia jadi korban yang sempurna untuk kita, untuk selalu. Dia jadi imam besar. Bawa darah yang sempurna di depan hadirat Allah sendiri. Supaya Allah bisa menerima kita. Walaupun kita tidak sempurna. Karena dia senang pada anaknya, dia menerima kita. Kita lihat di Yohanes 16. Yohanes 16. Dan kita akan lihat satu hal yang penting. Yohanes 16 ayat 27. Bagaimana Allah yang kudus bisa menerima kita. Itu tidak karena kamu itu bertobat dari preman dan jadi orang penginjil. Tidak, Allah tidak akan menerima. Tidak karena kamu berhenti lihat porno dan jadi penatua. Bukan, dia tidak akan menerima karena itu. Dia akan menerima kita. Kenapa? Kita lihat waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 27, dia berkata ini tentang Bapanya dan tentang murid-muridnya. Silakan. Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kenapa Allah mengasihi murid Yesus Kristus? Bukan karena dia mengasihi semua orang. Bukan tanpa syarat. Allah mengasihi semua orang tanpa syarat, maksudnya dia tidak mau mereka ke neraka. Tapi ini tidak maksudnya dia menerima semua orang sebagai anak-anaknya. Kamu tidak lahir di Manado sebagai anak Tuhan. Kamu lahir di Manado dan di Amerika dan di mana saja sebagai anak iblis. Tapi kita harus jadi ciptaan baru. Harus lahir kembali. Harus bertobat dan datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Supaya kita bisa jadi anak Tuhan. Supaya kita bisa jadi ciptaan baru. Jadi dia mengasihi semua orang, tidak mau mereka ke neraka. Tapi dia tidak menerima semua orang sebagai anaknya. Tapi di sini dia berkata kepada murid-muridnya, dia menerima mereka, mengasihi mereka, khusus mengasihi mereka. Kenapa? Tanpa syarat, ada syarat. Syaratnya apa? Karena, baca satu kali lagi. Karena sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Allah mengasihi anaknya sendiri, Yesus Kristus. Dia berkenan kepada Yesus Kristus. Dia berkenan kepada Yesus Kristus. Tidak kepada saya, tidak kepada orang yang lain. Dia berkenan hanya pada Yesus Kristus. Yang layak duduk di sebelah dia. Yang layak jadi raja di kerajaan Allah. Hanya dia berkenan kepada anaknya Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana Allah yang kudus bisa menerima kita? Orang seperti saya, bagaimana bisa menerima? Dengan syarat yang mana? Dia mengasihi semua orang yang mengasihi anaknya. Dia akan menerima semua orang yang percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus Kristus. Itu maksudnya. Kalau satu contohnya, saya ada 3 anak. Saya mengasihi mereka. Saya berkenan. Tadi pagi saya ngobrol dengan mereka. Saya senang. Mereka di Amerika sekarang di kuliah. Wah, saya senang. Seperti jadi sombong hampir. Karena saya senang dengan mereka. Dan kalau saya dengar orang tidak baik terhadap mereka, saya rasa tidak baik terhadap orang itu. Dan kalau saya dengar orang bantu anak-anakku, kalau mereka baik terhadap, bicara jujur kepada mereka supaya mereka bisa bertobat. Bicara jujur kepada mereka supaya bisa membangunkan mereka. Itu bantu mereka waktu mereka sedih. Wah, saya senang dengan orang itu. Saya senang. Ini prinsip yang sama dengan keselamatan. Kenapa Allah akan menerima seorang pendosa seperti saya, seperti kamu?
sebagai anaknya sendiri. Itu hanya karena dia berkenan kepada anaknya yang mewakili semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Karena kita dengan hati dan kehidupan kita tunduk kepada anaknya Allah, kepada anak Allah, dan kita berkata kepada Yesus, Yesus, saya mau mengikuti Engkau. Saya mau taat kepada Engkau. Saya mau mengasihimu karena kamu sudah mati untuk dosa saya. Saya mau mengikuti Engkau. Dan Allah Bapa akan berkata, wah, orang ini saya menerima. Tidak karena dia baik, hanya karena dia mengasihi dan percaya dan bersandar kepada anak yang saya terkasih. Karena dia datang kepada anakku yang saya berkenan, karena itu saya juga berkenan kepada dia. Kita baca di Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat, semua berkat rohani di dalam surga. Di mana di dalam surga? Di dalam Kristus. Dan kita dapat semua berkat di dalam Kristus. Kalau kita datang kepada Allah karena kita bersandar dan tunduk kepada anaknya, karena itu Allah akan menerima kita dan dia akan berkenan kepada kita. Tidak karena kita sempurna, tapi karena kita sudah menerima anaknya yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Banyak orang berpikir, oh saya mengakui dosa saya dan karena Yesus mati untuk saya akan ke surga. Tapi kita baca ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini pertama. Kalau kamu berpikir kamu Kristen, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Tapi saya Kristen bisa terus berbuat dosa, bisa jadi Kristen Manado dan terus berbuat dosa. Tapi kalau mau jadi Kristen yang ke surga, harus berhenti lakukan dosa. Bertobat. Jalan bersama Yesus, tidak jalan bersama dosa dan iblis. Tapi terus, ini kita mulai dengar dan kalau kita hati nurani jujur, kita kalau begitu. Saya seperti hanya orang itu Kristen Minahasa, saya bukan Kristen Alkitabiah. Tapi kita terus baca. Mulai lagi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa, tapi namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sampai 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh manusia. Dengar jelas. Yesus Kristus, waktu dia mati di salib 2000 tahun yang lalu, itu bukan pendamaian kamu. Yesus Kristus jadi korban yang sempurna 2000 tahun yang lalu, bukan pendamaian kamu. Jadi apa adalah pendamaian kamu? Yesus Kristus yang sekarang duduk di sebelah Allah Bapa, jadi pengantara kita, yang sudah jadi korban yang sempurna yang 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus itu, dia adalah pendamaian kita. Bukan satu transaksi yang sudah terjadi lama di sejarah. Tapi itu satu hubungan yang sekarang kita datang kepada Allah. Walaupun tidak sempurna. Tapi kita datang kepada Allah kan karena yang duduk di sebelah Allah adalah pengantara kita. Yang mewakili kita. Yang sudah mati. Yang sudah jadi korban yang sempurna. Sekarang duduk di sana untuk bersyafaat untuk orang yang datang kepada dia. Dia adalah pendamaian. Baca ayat 2 lagi. Siapa ada? Bukan apa adalah pendamaian, tapi siapa adalah pendamaian, yaitu imam besar kita Yesus Kristus. Dan ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7. Ibrani 7 Ini ayat 25. ini saya harap kita bisa mengerti. Karena itu ia sanggup juga Baca dari 24. Ibrani 7 ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, Ini tentang Yesus yang sudah bangkit dari kematian, tidak akan mati lagi, dia tetap selama-lamanya. Terus imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. imamatnya maksudnya dia akan selalu jadi imam besar. Terus 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. karena Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. dia selalu hidup untuk jadi pengantara. Dia sanggup untuk menyelamatkan orang dengan sempurna. Tapi mau tanya, dia menyelamatkan siapa? Kita baca satu kali lagi dari awal, itu 25. 25. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Oke, berhenti. Dia sanggup untuk menyelamatkan semua orang. Tapi tidak berhenti di sana. Banyak orang di Minahasa berpikir berhenti di sana. Dia mati untuk semua orang. Dia adalah juru selamat untuk semua orang. Ya sudah sip. Saya tasapura dulu. Waktu bangun dari mabuk, saya akan ke surga. Tapi terus. Baca dari awal lagi. Ayat 25. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Kalau kita mau hidup di dalam dosa, kita juga akan mati untuk selama-lamanya di neraka. Kalau kita mau datang kepada Allah, kita harus bertobat, berbalik dari dosa, dan hidup di dalam pemberontakan, dan datang kepada Allah hanya melalui percaya dan bersandar pada imam besar kita, yaitu Yesus Kristus yang sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui dia. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya keselamatan bukan di dalam satu transaksi. Oh, saya percaya dia mati, dia sudah dapat hutang saya sudah percaya saya ke surga. Salah, sesat. Itu yang mati, sudah bangkit, sudah duduk di sebelah Allah Bapa. Dan sekarang, karena dia sudah mati, kita bisa datang kepada Allah melalui iman pada dia, tunduk kepada dia, dan Allah akan menerima kita. Tapi kalau kita tidak datang kepada Allah, kita akan mati di dalam dosa dan akan binasa. Tapi kalau kita tidak mau binasa, kita bisa datang kepada Allah dengan keberanian, tidak karena kita sanggup, tapi karena dia yang duduk di sana sudah mati, sudah bangkit, dan dia sanggup untuk menyelamatkan kita dengan sempurna, karena kita mengasihi dan percaya kepada anak Allah yang Allah berkenan pada dia. Kita harus datang kepada Allah. Ini sebenarnya satu hal di Minahasa tidak mengerti banyak. Banyak orang, banyak pendeta tidak mengerti. Mereka selalu berpikir tentang sejarah, tradisi, baptis banyak air, sedikit air, apa saja, bayi atau gede, atau berbahasa roh atau tidak, atau sinode ini, sinode itu, hari Sabat atau hari Minggu. Itu semua tentang hal itu. Tapi mereka berpikir itu teori saja. Itu konsep-konsep. Tapi mereka tidak tahu. Kita harus datang kepada Allah. Harus jalan bersama Yesus. Harus mengenal dia. Tidak hanya tahu tentang Alkitab. Tapi juga tahu bagaimana bisa itu cari itu sabu-sabu. Kita harus mengenal. Dan harus mengasihi Yesus Kristus. Yesus berkata, siapa mengasihi aku akan taat kepada perintahku. Siapa tidak mengasihi aku tidak akan taat perintahku. Kita harus tahu, itu keselamatan tidak dari transaksi atau percaya konsep ini, percaya konsep itu. Atau istirahat itu hari Sabtu atau hari Minggu.
Bukan. Yesus Kristus berkata, datang kepada aku yang letih lesu. Dia ada keselamatan. Oh ya, saya mau hidup kekal, saya mau ke surga. Hidup kekal bukan surga. Yesus berkata, inilah ada hidup kekal, mengenal Allah yang satu-satunya, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Dia. Mengenal Dia. Kita baca di 1 Yohanes pasal 5, ayat 11. Banyak orang salah mengerti ini. Mereka berpikir, mereka sudah dapat hidup kekal. Kenapa begitu? Kamu akan mati. Kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu. Ini kesaksian. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Ini stop. Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Ini maksudnya kita sudah ada atau belum ada? Sudah ada kan? Itu seperti banyak orang karena mereka berpikir transaksi itu seperti mereka berpikir, sudah dapat dompet. Sudah dapat. Sekarang sudah dapat keselamatan dari Allah. Sudah dapat hidup kekal. Mau lakukan apa saja sekarang? Ini cewek galak, saya mau bercerai dapat yang baru. Ini cewek di sana, wah ya dia lebih manis. Sampai dia tidak manis lagi dan bercerai dengan dia juga. Tapi saya sudah dapat hidup kekal. Dengar, kesaksian Allah adalah Dia telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Dan banyak orang berpikir, karena itu saya, walaupun saya tidak sempurna, ya memang saya itu cari cewek di TKB, memang saya lihat porno terus, memang saya bohong dan mencuri, memang saya minum cap tikus, tapi saya sudah dapat hidup kekal. Sesat. Karena kita belum selesai baca ayatnya. Kita mulai lagi. 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan hidup kekal di dalam anaknya. Kita berpikir, seperti ini. Ini hidup kekal. Allah sudah kasih pada saya, sekarang itu saya bisa lari kemana saja dan ke Modo Inding cari cap tikus yang murni. Karena sudah dapat, oke. Allah, bye-bye, zaijian, bye. Saya sudah dapat, terima kasih. Hari Minggu bertemu lagi ya, saya pergi dulu. Tapi firman Tuhan berkata, Dia telah kasih hidup kekal. Dan hidup kekal di mana? Hidup kekal di dalam. Ini hidup kekal. Ini Yesus Kristus. Hidup kekal di mana? Hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Terus ayat 12. 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, mengasihi Dia, percaya, bersandar pada Dia, tunduk pada Dia, jalan bersama Dia, mengenal Dia. Siapa memiliki anak, memiliki hidup kekal. Memiliki hidup kekal. Kenapa? Karena hidup kekal di dalam anaknya. Siapa memiliki anak, memiliki hidup kekal. Tapi terus, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan siapa meninggalkan Yesus Kristus, tidak mau tunduk kepada Yesus Kristus, tidak mau jalan bersama Yesus Kristus, tapi mau jalan di dalam pesta pura, mau jalan di dalam agama saja, tradisi saja, mau jalan di dalam komunitas itu, minum cap tikus, curi, jadi sombong, membenarkan diri. Mereka jauh dari kehidupan kekal karena mereka jauh dari Yesus Kristus. Karena hidup kekal itu tidak di dalam transaksi. Saya sudah dapat, saya ke Modo Inding. Tidak. Itu di dalam satu hubungan dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang sekarang jadi pengantara di sebelah Allah Bapa untuk kita. Kita siapa? Kita orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Dan jalan bersama Dia. Dia adalah, kita baca yang terakhir, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6.
Banyak orang berpikir ini berkata, Yesus berkata, saya adalah jalan, hidup, dan kebenaran, dan tidak bisa ke surga tanpa saya. Tapi tidak. Berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tidak berkata tidak bisa datang kepada surga. Tidak bisa datang kepada Allah Bapa. Tidak bisa dapat hubungan dengan Allah sejati di luar Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada kebenaran yang lain. Tidak ada hidup yang lain karena hidup di dalam Yesus Kristus. Itu karena Allah sendiri, Bapanya di dalam anaknya Yesus Kristus. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus datang kepada Dia. Dan apa itu hidup kekal? Mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Jalan bersama mereka, bersandar kepada Yesus Kristus. Tunduk kepada Dia. Jadi saya berharap itu orang yang sudah kenal Tuhan hari ini akan belajar dua hal. Yang satu, Yesus Kristus mati tidak hanya untuk membenarkan kita, tapi untuk tunjukkan Allah benar. Dia tidak cuek tentang dosa. Dia tidak cuek dosa, tapi dia peduli pada dosa. Dia membenci dosa. Dan karena itu dia harus bereskan dulu dengan kasih satu korban yang sempurna. Supaya malaikat-malaikat, setan-setan dan manusia semua akan lihat dan berkata, Allah peduli pada dosa, dia membenci dosa, tapi dia juga cari cara untuk mendamaikan kita bersama dia. Yesus Kristus adalah satu jalan, satu hidup, dan satu kebenaran bisa dapat mengenal Allah. Dan yang kedua, saya berharap kita bisa belajar. Ini tidak satu transaksi yang kita percaya konsep, baptis percik, baptis salam, dan itu sudah sip, sudah dapat. Tidak. Ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus yang mati, yang sudah bangkit, dan sekarang duduk di sebelah Allah Bapa, jadi pengantara untuk semua orang yang datang kepada Dia. Keselamatan tidak satu hal yang sejarah, itu sekarang. Keselamatan adalah hubungan sekarang dengan Allah melalui Yesus Kristus. Di luar Dia, tidak bisa mengenal Allah. Dan kalau tidak mengenal Allah, kita akan binasa. Kita berdoa. Tuhan, bantu kami. Supaya kami tidak cari agama dan tidak cari dunia. Tapi cari anak-Mu. Keselamatan kami, Yesus Kristus. Bantu kami Tuhan. Supaya tidak hanya mengerti, tapi juga percaya. Juga percaya dan bersandar kepada imam besar kami, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami.